Kalimantan telah dipilih sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia karena strategis dan relatif aman dari gempa. Banyak pihak yang mengusulkan ibu kota baru dibangun berkonsep Smart and Green City. Ani Rahmi akan mengulas konsep Smart dan Green City dalam segmen Fact Check, termasuk bocoran di provinsi mana ibu kota baru akan berada. Silahkan Ani. Tidak mudah bagi sebuah kota bisa menyandang predikat sebagai Smart City, apalagi Smart and Green City. Nah, bagaimana kriterianya? Saya menggabungkan paparan dari Persatuan Insinyur Indonesia dan kriteria dari PricewaterhouseCoopers. Setidaknya ada 5 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah digitalisasi pelayanan publik. Semua serba online, transparan dan juga cepat. Seperti misalnya pembuatan kartu penduduk, surat izin mengemudi, dan pelayanan-pelayanan lainnya. Yang kedua, pada tahap pengembangan, perencanaan tata ruang, dan desain harus memperhatikan daya dukung lahan. Pengembangan lahan juga harus disesuaikan dengan jenis dan struktur tanah di Kalimantan karena memang ini adalah ramah lingkungan. Dan manajemen lingkungan juga harus efektif seperti penanganan limbah dan pengelolaan energi. Yang ketiga, infrastruktur harus dibangun berorientasi transportasi publik. Sistem transportasi harus terintegrasi dan melayani multimoda dari pejalan kaki, mobil pribadi sampai kendaraan umum seperti bus, MRT, kereta, dan sebagainya. Berikutnya adalah gedung-gedung yang dibangun harus ramah lingkungan dan hemat energi. Selain itu, untuk pelayanan, tadi sudah disebutkan digitalisasi pelayanan publik, dan selain untuk pelayanan, teknologi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman warganya. Satu lagi yang ingin saya kutip yaitu Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang pernah menyebutkan ada 8 acuan utama yang bisa memperkokoh gagasan Smart City, yaitu Smart Development Planning, Smart Green Open Space, Transportation, lalu juga ada Waste Management, Water Management, Smart Building, dan yang terakhir adalah Smart Energy. Nah, saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke kota-kota yang telah menyandang status Smart City dunia. Pertama, saya akan mengajak Anda untuk ke Jepang. Dalam jajaran 10 Smart City dunia, Jepang mampu memunculkan 2 kota, yaitu Tokyo dan Osaka. Bahkan dalam setiap hasil survei terkait predikat kota pintar, negeri Sakura ini tidak pernah absen menyertakan salah satu kotanya. Tapi yang akan kita lihat kali ini adalah Yokohama Smart City. Karena menarik, kota dengan penduduk 3,7 juta jiwa ini merupakan kota kecil yang masih menjaga keasriannya. Yokohama memiliki proyek infrastruktur yang memfasilitasi energi terbarukan dalam skala besar yang mampu mentransformasi kota menjadi rendah karbon sambil menjaga dan mengutamakan kenyamanan penduduknya tentu saja. Akademisi dari Waseda University, Toshio Obi, pernah memaparkan ada 5 standar untuk mewujudkan Smart City, yaitu pemerintahan yang cerdas, ekonomi, mobilitas, lingkungan, sumber daya manusia, dan kawasan perumahan. Berikutnya kita lihat untuk New York. Pada tahun 2009, New York menjalin kerjasama dengan IBM dan membangun sebuah pusat analisis. Di pusat analisis ini, warga bisa dengan mudah mengambil langkah-langkah strategis dalam urusan bisnis. Warga kota di New York juga terhubung secara otomatis dengan tim pencegah kebakaran dan juga kelompok tanggap darurat. Nah, New York juga memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan untuk penduduknya. Copenhagen ada di Denmark. Sejak tahun 2009 sudah dijuluki sebagai kota hijau, dan kota ini juga memiliki komitmen untuk melakukan penetralan emisi karbon hingga 2025 nanti. 36% penduduknya bersepeda kemana-mana. Tapi teknologi juga diaplikasikan dalam pencahayaan jalanan yang memanfaatkan panel surya. Pemerintah setempat memiliki ambisi untuk mewujudkan Seoul. Kita lihat berikutnya yang untuk Seoul. Pemerintah setempat punya ambisi untuk mewujudkan Seoul sebagai kota cerdas berbasis pelayanan publik melalui tentu saja teknologi informasi. Nah, di kota Seoul ini ada infrastruktur kabel optik terpanjang yang menghubungkan antar rumah untuk menopang akses internet tercepat dan juga termurah di dunia. Kemudahan dan kenyamanan transportasi publik juga juara di kota yang satu ini. Kita kembali ke dalam negeri. Ibu kota baru akan ada di Kalimantan. Tapi persisnya di mana? Para gubernur pun kemudian angkat bicara. Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur misalnya mengungkapkan bahwa ke arah timur bisa sampai ke pantai yang bagus. Ke barat ada kawasan hutan kurang lebih 250.000 hektar dengan ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Isran menawarkan kawasan Bukit Soeharto yang luasnya 68.000 hektar sebagai calon lokasi ibu kota. Kemudian Gubernur Kalimantan Tengah ternyata tidak mau kalah. Sugianto menyebutkan bahwa
Kita provinsi terluas, penduduknya kecil atau relatif sedikit, hanya 2,6 juta penduduk, jadi cocok sekali. Ini Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah. Sugianto juga menyinggung sejarah, menyebutkan bahwa Presiden pertama Soekarno pernah berwacana untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya persisnya. Dan secara geografis memang Kalimantan Tengah ada di tengah-tengah wilayah NKRI. Dan ada satu wilayah lagi yang masuk dalam kajian pemerintah selain Palangkaraya dan juga Bukit Soeharto, yaitu Gunung Mas yang juga terletak di Kalimantan Tengah. Lokasi persis ibu kota baru memang belum diumumkan, tapi tampaknya sudah mengerucut pada satu provinsi. Saya melihat Instagramnya Pak Jokowi pada tanggal 8 Agustus 2019 lalu. Di sini disebutkan di mana pastinya setelah sudah mengerucut ke satu provinsi. Bisa Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Selatan. Namun segala aspek dalam proses pemindahan itu, skema pembiayaan, desain kelembagaan, payung hukum regulasi mengenai pemindahan ibu kota sedang dikaji secara mendalam dan detail, sehingga keputusan nanti benar dalam visi ke depan kita. Pengalaman negara-negara lain dalam pemindahan ibu kota juga dipelajari untuk kita antisipasi hambatannya. Sebaliknya, faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa kita adopsi, kita adaptasi. Nah, dalam memutuskan pemindahan ibu kota ini, posisi saya bukan sebagai kepala pemerintahan, tapi sebagai kepala negara. Kita harus melihat visi besar berbangsa dan bernegara untuk 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang. Di sini intinya sudah disebutkan, sudah mengerucut ke satu provinsi. Nah, di manakah lokasi ibu kota baru yang akan menjadi smart and green city? Apakah benar di Kalimantan Timur, di mana telah ditemukan 23 titik penanda milik Badan Informasi Geospasial yang sudah terpasang di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara? Apakah doa anggota DPD dari Kalimantan Timur dalam sidang tahunan MPR RI 16 Agustus lalu benar-benar terkabul? Kembali saya mengutip pernyataan dari Jokowi, memaafkan itu lebih baik, sabar itu juga lebih baik. Zakia, kembali ke Anda. Baik, Ani Rahmi, terima kasih atas informasinya. Ya, pemirsa, Green and Smart City, seperti apa konsep untuk ibu kota negara yang baru? Kami sudah bergabung bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro. Selamat siang, Pak Bambang. Selamat siang. Ya, jadi Pak, ini mengenai Smart and Green City ini sendiri, sebenarnya konsepnya dan penerapannya akan seperti apa, Pak? Ya, pertama karena kota ini berlokasi di Kalimantan yang merupakan paru-paru dunia, maka kotanya akan dikembangkan dengan konsep Forest City, di mana 50% dari wilayah ibu kota baru ini adalah merupakan ruang terbuka hijau, sehingga kota ini nanti nuansanya memang tetap seperti hutan di wilayah Kalimantan, tetapi tetap memberikan produktivitas yang tinggi bagi warga ataupun aparat pemerintah nantinya yang akan bekerja di sana. Kemudian mengenai konsep smart, kita akan dorong penggunaan konsep smart untuk menunjang keberlanjutan dari kota atau sustainability dari kota, yaitu misalkan smart waste management untuk pengelolaan sampah, kemudian smart grid system untuk distribusi dari energi yang kita upayakan dari energi terbarukan, dan juga smart water management system untuk memastikan distribusi air merata dan cukup bagi kepentingan warga yang tinggal di kota tersebut, dan tentunya penggunaan smart city untuk public transportation untuk memastikan kemudahan melakukan aktivitas bagi warga di kota tersebut, dan smart system untuk pengawasan yang berbasis CCTV sehingga mudah diantisipasi apabila ada kejadian yang membutuhkan penanganan cepat dari pihak pemerintah maupun aparat penegak hukum. Baik, artinya 8 kriteria Smart City ini sudah dipikirkan begitu ya, desainnya akan seperti apa. Ya. Tapi yang mendukung untuk Smart City ini kan juga adalah infrastrukturnya. Kita lihat misalkan seperti Jakarta yang kalau kita lihat sudah cukup menunjang pun belum bisa dikatakan sebagai Smart City. Bagaimana dengan Kalimantan, Pak Bambang? Ya, karena kota ini dibangun dari nol, dibangun dari wilayah kosong, maka dari awal membangun kota tersebut, semua infrastruktur yang dibutuhkan untuk keperluan ibu kota baru yang bernuansa smart green ini akan segera dibuat. Misalkan untuk pengolahan sampahnya, untuk pengolahan untuk distribusi listrik, demikian juga untuk sistem angkutan darat.
sehingga nantinya sistem smart tadi bisa digunakan dengan infrastruktur yang sudah dibangun. Oke, berapa lama untuk membangun infrastrukturnya ini sendiri? Ya, tentunya infrastrukturnya dibangun dari awal, ya, sehingga kalau melihat bahwa kita menargetkan 2024 sebagai awal beroperasinya pusat pemerintahan baru ini, maka dibutuhkan kira-kira waktu 3-4 tahun untuk menyelesaikan semuanya. Semua secara keseluruhan hingga bisa ditempati begitu, Pak Bambang? Sehingga bisa ditempati dan bisa dilakukan aktivitas di kota tersebut. Baik, saat ini apakah sudah berapa persen, Pak Bambang, kesiapan untuk pindah ke ibu kota atau pembangunan di sana saat ini? Ya, tentunya belum ada pembangunan karena kita masih menunggu keputusan di mana persisnya lokasi. Nah, begitu ditetapkan lokasinya tahun ini, maka tahun 2020 dilakukan semua persiapan, termasuk perencanaan yang detail, dan 2021 dilakukan konstruksinya sampai 2024. Oke, berarti tahap awalnya pembangunannya akan dimulai mana dulu yang akan menjadi prioritasnya? Infrastruktur dasar tentunya. Infrastruktur dasar dan zonasi akan menjadi awal dari pembangunan kota atau pusat pemerintahan baru ini. Baik, dan untuk desain ini akan seperti apa, Pak Bambang? Siapa yang akan mendesain, kemudian juga apakah ini juga nanti akan berkonsultasi begitu dengan konsultan-konsultan luar atau asingkah, atau akan seperti apa? Kita akan menggabungkan talent-talent terbaik dari desainer atau arsitek ataupun perencana kota yang ada di Indonesia dan juga bekerja sama dengan konsultan terkemuka luar negeri sehingga kita bisa memastikan bahwa kota yang akan dibangun nanti adalah kota yang ideal, kota yang nyaman untuk ditinggali oleh penduduknya atau yang biasa disebut sebagai livable city. Oke, ini kan banyak yang masih bertanya-tanya, Pak Bambang. Di mana kira-kira, meskipun kemarin Presiden Jokowi juga sudah mungkin memberikan sedikit petunjuk begitu ya antara Kalimantan Timur, Tengah atau Selatan begitu. Tetapi kapan masyarakat bisa mengetahui secara pasti di mana ibu kota baru negara ini akan pindah? Ya, tentunya ini semua tergantung kepada keputusan dari Bapak Presiden. Tapi perkiraan kami ya tidak lama lagi beliau akan segera mengumumkan karena itu juga dibutuhkan bagi proses perencanaan dan penyiapan konstruksi ke depannya. Tidak lama lagi ini, apakah dalam bulan Agustus ini atau bulan depan atau berapa lama, Pak Bambang? Ya, tidak lama tentunya menurut versi kita masing-masing. Oke, baik. Artinya berarti untuk penerapan dan juga desain ini sudah dipikirkan begitu dan juga tetap menjaga bahwa Kalimantan ini menjadi paru-paru dunia dan Smart and Green City ini juga sudah mengikuti kriteria Smart City, begitu ya Pak ya? Ya, betul sekali. Baik, baik. Pak Bambang Brojonegoro, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.